Pelaksanaan penghitungan suara. Rapat penghitungan suara. Ketua KPPS memimpin rapat penghitungan suara. Memastikan surat suara sudah TTD Ketua KPPS. Memeriksa tanda coblos, menunjukkan dan mengumumkan hasil penelitian surat suara sah atau tidak sah kepada saksi, pengawas TPS, pemantau pemilu, pemilih masyarakat yang hadir dengan suara yang terdengar jelas, KPPS 2. Membuka setiap surat suara untuk diteliti dan diumumkan oleh Ketua KPPS. KPPS 3 dan KPPS 4. Mencatat hasil penelitian tiap lembar surat suara yang model C, hasil sesuai jenis pemilu, dan memeriksa dan memastikan hasil pencatatan sesuai dengan hasil yang diumumkan oleh Ketua KPPS, KPPS 5. Melipat surat suara yang telah diteliti dan diumumkan oleh Ketua KPPS untuk masing-masing jenis pemilu. KPPS 6 dan KPPS 7 menyusun, mengelompokkan, dan mengikat dengan karat surat suara yang sudah diteliti dan diumumkan. Surat suara yang dinyatakan sah untuk masing-masing peserta pemilu, dan surat suara yang dinyatakan tidak sah. Selanjutnya, KPPS mencatat data pemilih dan pengguna hak pilih, data penggunaan surat suara, data pemilih disabilitas, data rincian perolehan suara peserta pemilu, dan data suara sah dan suara tidak sah ke dalam formulir model C, hasil sesuai jenis pemilu. Untuk TPS lokasi khusus, pemilih DPT tetap dicatat dalam pengguna hak pilih DPT, pada kolom B pengguna hak pilih angka 1 jumlah pengguna hak pilih dalam DPT. Adapun penjelasan bagian formulir dan tata cara pengisian formulir model C, hasil terdapat di dalam video berikutnya. KPPS dan saksi yang hadir menandatangani formulir model C, hasil sesuai jenis pemilu. KPPS memfoto model C, hasil setiap jenis pemilu dengan menggunakan sirekap. KPPS memberi kesempatan kepada saksi, pengawas TPS atau pemantau, dan masyarakat yang hadir untuk mendokumentasikan formulir model C hasil setiap jenis pemilu. KPPS membuat satu-satu model C, hasil salinan setiap jenis pemilu yang selanjutnya digandakan menggunakan alat penggandaan dokumen. KPPS menggunakan alat penggandaan dokumen untuk membuat model C, hasil salinan yang selanjutnya ditandatangani oleh KPPS dan saksi, serta disampaikan kepada saksi dan pengawas TPS. 1. KPPS menggunakan alat penggandaan dokumen yang tersedia untuk menggandakan formulir model C, hasil salinan. 2. Mekanisme penyediaan alat penggandaan dokumen sebagaimana dimaksud dapat memedomani mekanisme pengadaan TPS oleh KPPS. 3. Alat penggandaan dokumen tersebut, angka 1, dapat digunakan oleh lebih dari satu TPS, yakni dengan cara PPS dapat memfasilitasi penyediaan alat penggandaan dokumen dengan cara berkeliling membawa alat penggandaan dimaksud ke TPS yang tidak tersedia. Dengan tetap memerhatikan durasi waktu penghitungan suara di TPS. 4. Penggunaan alat penggandaan sebagaimana angka 3 harus dipastikan tidak sampai membawa formulir model C, hasil salinan keluar TPS. Pasal 506 WUNO 7 tahun 2017. Setiap anggota KPPS yang dengan sengaja tidak memberikan C, hasil salinan kepada saksi peserta pemilu, pengawas TPS, PPS, dan PPK melalui PPS dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 tahun dan denda paling banyak 12 juta rupiah, 0. Apabila terdapat kejadian khusus dan atau keberatan, Ketua KPPS mencatat kejadian khusus dan atau mempersilakan saksi untuk mencatat keberatan ke dalam formulir model C, kejadian khusus dan atau keberatan saksi KPU. Jika tidak ada, dicatat dengan kata nihil. Ketua KPPS dibantu anggota KPPS memasukkan hasil pemungutan dan penghitungan suara ke dalam kotak suara dengan ketentuan sebagai berikut. Kotak suara presiden dan wakil presiden berisi 1. Sampul tersegel berisi formulir model C,
hasil PPWP. 2. Sampul tersegel berisi formulir model C, hasil DPR. 3. Sampul tersegel berisi formulir model C, hasil DPD. 4. Sampul tersegel berisi formulir model C, hasil DPRD Provinsi. 5. Sampul tersegel berisi formulir model C, hasil DPRD Kabupaten Kota. 6. Sampul tersegel berisi formulir model C, hasil salinan PPWP. 7. Sampul tersegel berisi formulir model C, hasil salinan DPR. 8. Sampul tersegel berisi formulir model C, hasil salinan DPD. 9. Sampul tersegel berisi formulir model C, hasil salinan DPR Provinsi. 10. Sampul tersegel berisi formulir model C, hasil salinan DPR di Kabupaten Kota. 11. Sampul tersegel berisi surat suara sah Presiden dan Wakil Presiden. 12. Sampul tersegel berisi surat suara tidak sah Presiden dan Wakil Presiden. 13. Sampul tersegel berisi surat suara yang tidak digunakan dan tidak terpakai termasuk sisa surat suara cadangan Presiden dan Wakil Presiden. 14. Sampul tersegel berisi surat suara Presiden dan Wakil Presiden yang rusak keliru coblos. 15. Sampul tersegel berisi model C, kejadian khusus dan atau keberatan saksi C, daftar hadir surat pindah memilih. 16. Sampul tersegel berisi model C, pendamping, SIN pemberitahuan PU, tanda terima. Kotak suara DPR berisi 1. Sampul tersegel berisi surat suara sah DPR. 2. Sampul tersegel berisi surat suara tidak sah DPR. 3. Sampul tersegel berisi surat suara yang tidak digunakan dan tidak terpakai termasuk sisa surat suara cadangan DPR. 4. Sampul tersegel berisi surat suara DPR yang rusak keliru coblos. Kotak suara DPD berisi 1. Sampul tersegel berisi surat suara sah DPD. 2. Sampul tersegel berisi surat suara tidak sah DPD. 3. Sampul tersegel berisi surat suara yang tidak digunakan dan tidak terpakai termasuk sisa surat suara cadangan DPD. 4. Sampul tersegel berisi surat suara DPD yang rusak keliru coblos. Kotak suara DPR di provinsi berisi 1. Sampul tersegel berisi surat suara sah DPR di provinsi. 2. Sampul tersegel berisi surat suara tidak sah DPR di provinsi. 3. Sampul tersegel berisi surat suara yang tidak digunakan dan tidak terpakai termasuk sisa surat suara cadangan DPR di provinsi. 4. Sampul tersegel berisi surat suara DPR di provinsi yang rusak keliru coblos. Kotak suara DPR di Kabupaten Kota berisi 1. Sampul tersegel berisi surat suara sah DPR di Kabupaten Kota. 2. Sampul tersegel berisi surat suara tidak sah DPR di Kabupaten Kota. 3. Sampul tersegel berisi surat suara yang tidak digunakan dan tidak terpakai termasuk sisa surat suara cadangan DPR di Kabupaten atau Kota. 4. Sampul tersegel berisi surat suara DPR di Kabupaten Kota yang rusak keliru coblos. Contoh surat suara sah. Tanda coblos pada gambar pasangan calon. Tanda coblos pada nomor urut pasangan calon. Tanda coblos pada gambar partai pengusul pasangan calon. Terdapat lebih dari satu tanda coblos, tetapi masih dalam satu kolom pasangan calon, surat suara tetap sah. Contoh surat suara tidak sah. Terdapat lebih dari satu tanda coblosan. Terdapat lebih dari satu tanda coblos pada kertas surat suara meskipun di luar area kotak gambar pasangan calon. Tanda coblos di luar kotak gambar pasangan calon. Memberikan coretan pada surat suara. Surat suara dengan sengaja diberi tanda dengan dibakar dianggap tidak sah. Ayo rakyat Indonesia.